wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Nuhu. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kemarin telah saya ikuti tutorialnya, itu tentang hitung nilai IP semester. Nah, di hitung nilai IP semester ini memiliki folder yang pertama IP semester, yaitu frame-nya sendiri atau desainnya beserta source kodenya. Lalu terdapat library yang kita muat. Di situ ada JDK, itu file default yang dibutuhkan untuk membuat project. Kalau kita ingin lihat lagi lebih rinci file JDK-nya, itu terdapat beberapa item yang dimana ini untuk membantu agar JDK ini berjalan dengan lancar dalam sebuah project. Nah, di frame-nya itu sendiri, di desainnya itu sendiri, di sini terdapat beberapa label, ada beberapa tabel di sini. Bisa lihat di sini ada text box, yaitu, lalu ada kehadiran nilai UTS. Jadi text boxnya itu ada nilai UTS, nilai UAS, terus ada di form seperti ini. Lalu ada tombolnya, yang di sini terdapat 3 tombol untuk clear file, clear raw, dan hitung dan simpan. Dan mata kuliah ini diperuntukkan kita untuk mengisi mata kuliah yang kita ingin masukkan nilainya. Misalnya yang nantinya dalam coding nanti terdapat proses kalkulasi bagaimana kita mendapat atau menentukan sebuah nilai dari mata kuliah. Jadi dia berdasarkan kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, dalam desain ini dia terdapat memiliki desain yang simple. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia ada title-nya. Di sini ada seperti kolom. Nah, kolom ini dia jika kita ingin menambahkan, dia akan tersimpan di kolom yang tersedia. Jadi ada 4 kolom yang disimpan di aplikasi ini, di desainnya. Jadi untuk source-nya seperti ini, source-nya. Nah, codingnya yang pertama kita buat itu mengimport atau memasukkan coding Java Object Frame, Java Swing, Java Spanner, yang dimana keempat ini berguna kita untuk menggunakan kalau di sini dia default table model dengan JIT table header. Jadi dalam desainnya ini terdapat header dan tabelnya, jadi kita mengimportnya seperti itu. Lalu di sini juga menilai extend Java Swing Frame. Nah, nilai ya. Lalu di sini ada public bernilai set table. Nah, jadi set table kita masukkan private void set table. Jadi objeknya ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objek yang terdapat dalam aplikasi ini, yaitu objek mata kuliah, kehadiran, UTS, tugas, UAS, nilai akhir, dan nilai guru. Nah, modelnya kita buat lagi dengan new default tabel model build node. Jadi tabel set mode 1. Ini dia berguna coding ini. Di tabel header th sama dengan tabel get tabel header. Itu coding untuk mengambil data dari tabel yang tersedia. Jadi yang ini codingnya ini dia akan berjalan jika kita
mengimport data, mengimport coding itu Java Swing Table di tabel header seperti itu. Jadi dia berkaitan di sini. Jadi di sini th tabel header set recorded allowed false tabel set row. Jadi dia ada 30 untuk headnya atau bannya. Di sini terdapat lagi kelas baru, fungsi baru, jadi private string calculate. Nah, jadi ini dia akan menghitung dari mengkalkulasi dengan hitungan rumus yang kita taruh seperti ini. Jadi dia di tipe data for integer sama dengan 0, yang dimana i itu lebih kecil tm length sama i plus plus. Selanjutnya ini kita masukkan jadi dia di sini terdapat komentar dibulatkan, jadi dimana angka-angka yang di atas jika kita tetap dia akan hasilnya itu akan keluar tetap akan selalu dibulatkan seperti itu. Nah, kita masuk ke private string cal abjad string. Nah, di sini adalah rumus utama dari aplikasi ini, yaitu rumus yang dimana menentukan nilai kita apakah A, apakah nilai kita masuk ke B, apakah nilai kita C, apakah nilai kita D, dengan menggunakan if. Jadi if di sini terdapat true dan false. Nah, jadi if di sini string nilai double. Jadi jika keterangannya di sini saya jelaskan sedikit. Misalnya if B kurang sama dengan lebih kecil sama dengan 100 dan B lebih besar sama dengan 80, maka dia akan mendapat nilai A. Jadi jika B kurang dari 100 dan B lebih besar sama dengan 80, artinya lebih besar dari 80 itu 81 sampai 80, karena di sini pakai sama dengan, jadi dihitung mulai dari 80 sampai 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. Dan else if B kecil sama dengan 79 dan B lebih besar sama dengan dari 60, maka nilainya mendapat nilai B. Jadi jika kita ambil kesimpulan di sini, jika kita mendapatkan nilai kita termasuk 60 sampai 79, dia akan mendapat nilai B. Dan juga di sini ada else if dan seterusnya untuk nilai C dan nilai D. Di sini juga kita bisa mengganti sesuai standar nilai yang ingin kita gunakan. Misalnya untuk nilai A kita maksimalkan dia hanya sekitar 90-an, maka kita tinggal menggantinya di rumus tersebut. Setelah itu kita melakukan return nilai. Jadi return nilai sini berfungsi, dia akan mengembalikan ke variabel nilai seperti itu. Nah, di sini juga ada terdapat coding-codingnya seperti ini. Maka di sini dia berfungsi untuk misalnya di sini dia hitung simpan action. Jadi ini codingnya untuk hitung dan simpan. Nah, ini. Jadi bagaimananya itu setelah misalnya coding ini berguna ketika kita menekan tombol hitung dan simpan, maka dia akan otomatis tersimpan dalam file ini, dalam tabel-tabel ini dengan perintah seperti ini. Jadi mereka di sini string mk text, mk get text. Nah, kalau kita telah belajar tentang materi kemarin itu tentang get text, karena di situ privat, jadi kita hanya bisa untuk melihat atau mendapatkan teks yang ingin kita minta seperti itu. Jadi jika kita menekan tombol hitung dan simpan, maka mereka di sini akan mendapatkan dengan coding get text akan mendapatkan data dari mk
atau mata kuliah, kehadiran, UTS, tugas, dan UAS seperti ini. Yang dimana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf terpotong tadi. Jadi saya lanjutkan. Kita telah sampai pembahasan kepada tombol untuk hitung dan simpan. Jadi hitung dan simpan itu dia codingnya seperti ini. Jadi di sini ada MK, hadir, UTS, tugas, dan UAS. Jadi yang dimana ketika kita menekan hitung dan simpan, maka mereka akan melakukan get text atau menampilkan teks atau menampilkan data, mengambil data sesuai dengan misalnya di sini mata kuliah, dia akan mendapatkan data mata kuliah yang akan diproses. Karena dengan menekan tombol hitung simpan, maka dia akan terjadi proses di dalamnya. Jadi dia akan mendapatkan mengambil data MK, mengambil data hadir, mengambil data UTS, mengambil tugas dan UAS. Dan di sini bersifat privat. Jadi di sini akan menekan menaruh metode untuk get text sesuai dengan yang kita telah pelajari di materi sebelumnya. Seperti itu. Nah, if di sini terjadi if atau jika MK is empty atau kosong, jadi di sini ada terdapat si option span ya, show message dialog, yang dimana artinya dia akan memperlihatkan message dengan komentar masukkan nama mata kuliah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi masukkan nama mata kuliah terlebih dahulu. Lalu dalam di sini juga jika tidak else, maka ada proses yang terjadi seperti itu. Jika semuanya itu terisi untuk panelnya atau formnya, maka semua ini akan diproses. Jadi dia akan terjadi calculate data atau mengkalkulasi data-data yang ada, seperti itu. Lalu kita masuk ke tombol clear action for maps perform. Jadi yang ini clear file. Nah, clear file ini codingnya seperti ini. Jadi mereka akan men-set text. Artinya tombol clear file itu kan ingin menghapus. Jadi codingnya ini, jadi semua itu untuk MK, kehadiran, UTS, tugas, dan UAS, dia akan di-set teksnya itu menjadi tidak ada atau kosong, seperti itu. Jadi dia menghapusnya secara begitu untuk proses codingnya. Jadi semua yang terisi dalam kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan mata kuliah ini akan di-set teksnya itu menjadi 0 atau tidak ada komentar atau kosong, seperti itu. Dia menggunakan set text, jadi dia akan di sini privat. Jadi dia menggunakan komentar set text. Dia akan men-set atau menambahkan teksnya itu dengan komentar tidak ada atau kosong. Maka secara otomatis yang ada dalam mata kuliah, kehadiran, nilai tugas, dan nilai UTS, nilai UAS itu akan kosong karena diberi dengan set text dengan komentar kosong, seperti itu. Lalu ada default text clear action perform. Nah, di sini tombol untuk clear out. Nah, clear out ini dia menghapus data-data yang ada dalam tabel yang telah ditambahkan. Jadi di sini integer pilih tabel get select rows. Jadi jika kita memilih row-nya itu, maka dia akan menampilkan get select row. Jadi row yang kita pilih yang ingin kita hapus. Jadi if pilih length lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan remove row atau menghapus row yang ada. Jika else jika tidak ada yang kita pilih, maka seperti yang di atas akan muncul show message lagi dengan pilih row yang ingin kita hapus. Jadi jika kita ingin menghapus
data yang telah ada dalam, sebentar saya contohkan yang ada dalam tabel-tabel ini. Kita melakukan pemilihan terlebih dahulu, lalu kita bisa untuk menghapus dengan tombol clear raw ini. Jika tidak ada yang kita pilih, maka akan mendapatkan message clear raw yang harus yang diperintahkan kita untuk memilih dulu raw mana yang ingin kita hapus. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam coding ini. Jadi kesimpulannya, dalam coding ini dia terdapat ini objeknya selama 1 2 3 4 5 6, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 objek yang termuat di dalamnya, serta ada kalkulasi atau rumus yang digunakan dalam aplikasi ini, yaitu kalkulasi untuk mengetahui nilai apa yang akan kita dapatkan dengan data yang kita inputkan atau kita masukkan. Di sini juga terdapat coding-coding yang berguna untuk fungsi tombolnya yang telah saya jelaskan sedikit tadi. Itu saja. Lalu sekarang kita masuk kepada running aplikasinya. Kita di sini akan melakukan running aplikasinya. Nah, di sini terdapat mata kuliah, kehadiran, nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Jadi nilai mata kuliahnya di sini misalnya mata kuliahnya PBO, kehadiran misalnya 65 misalnya, nilai tugas 75, nilai UTS ya misalnya 80, misalnya nilai UAS 85. Nah, jika kita menekan tombol hitung dan simpan, maka dia akan terjadi proses di dalamnya dan akan menampilkan sesuai tadi yang telah saya perlihatkan di codingnya. Dia akan melakukan get text. Jadi dia mendapatkan mengambil data dari sini untuk diperlihatkan di sini. Jadi jika kita menghitung dan simpan, dia akan mengambil data yang ada di sini, terus melakukan proses calculate atau kalkulasi dengan rumus yang tadi ada dalam codingnya, dan akhirnya akan menentukan nilai akhir dan nilai huruf. Jadi nilai akhirnya 80, sedangkan untuk hurufnya itu kita mendapat nilai A. Lalu kita coba jika tidak, kan tadi ada keterangan if dan else. Jika tidak, misalnya kita tidak ingin mengisi mata kuliah, kita hitung dan simpan, maka dia akan muncul keterangan masukkan nama mata kuliah terlebih dahulu. Jadi kita harus memasukkan mata kuliah seperti itu agar terjadi proses di dalamnya. Lalu kita coba tambah lagi, misalnya arsi kita 30 misalnya, nilai tugas 25, nilai UTS 50, nilai UAS 35, misalnya kita hitung dan simpan. Nah, kita mendapat nilai D dengan nilai akhir 37 sesuai dengan kalkulasi atau rumus yang telah kita tambahkan tadi di coding. Lalu kita akan mencoba fitur clear file. Clear file itu kita menghapus semua yang tertera dalam yang ingin kita inputkan sesuai dengan tadi. Dia akan melakukan penghapusan dengan cara men-set teksnya itu menjadi tidak ada atau kosong. Mana yang ini set teks dengan kosong seperti itu. Lalu clear raw. Untuk clear raw ini kita harus memilih yang mana yang ingin kita hapus. Lalu kita bisa untuk menghapusnya. Jika tidak ada yang kita pilih, jika kita menekan clear raw, maka akan muncul message clear raw yang ingin kita hapus sesuai dengan coding yang tadi, di mana ini harus get selected row. Jadi dia menampilkan data yang diselect atau dipilih yang akan di move. Jika tidak, else, maka dia akan pilih row yang ingin dihapus, munculkan message pilih row yang ingin kita hapus. Jadi itu saja fitur-fitur dari nilai aplikasi ini. Penghitungan nilai mahasiswa
Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jadi aplikasi ini mungkin bisa berguna untuk kita. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in